Berbagai elemen masyarakat melakukan aksi demo di gedung DPR MPR RI Kamis 22 Agustus 2024. Mereka menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui sebelumnya, keputusan Badan Legislasi atau Balik DPR yang menganulir putusan MK terkait syarat ambang batas pilkada menuai protes keras dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat beramai-ramai melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat siang ini Kamis 22 Agustus 2024. Sejumlah publik figur pun bahkan ikut turun ke jalan untuk mengawal putusan MK tersebut. Salah satunya ada aktor Reza Rahadian, komika Abdul Arsyad, bintang Emon, Abdel Rigen, Ari Kriting, hingga Joko Anwar. Dalam orasinya, Reza Rahadian menyebut bahwa dirinya tak bisa tidur tenang melihat kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Hari ini saya sudah tidak bisa lagi diam, saya sudah tidak bisa tidur tenang di rumah, tegas Reza. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, sebagai orang-orang yang gelisah melihat demokrasi kita hari ini, katanya. Ia pun menyebut bahwa negara bukan milik dari keluarga tertentu. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hari ini kita sudah mendapati keputusan yang bagus dari MK untuk menjaga demokrasi, tapi masih saja berusaha untuk dijegal. Miris melihat ini, kata Reza. Semoga hari ini energi yang kita punya tetap tertib. Saya hanya mewakilkan orang-orang yang gelisah karena ini bukan negara milik keluarga tertentu, ujarnya. Kemudian Reza juga menambahkan, jaga diri teman-teman semua. Kita perlihatkan kepada masyarakat dengan cara-cara tertib dan terhormat. Yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita. Selain Reza, komika bintang Emon juga ikut menyuarakan kegelisahannya. Ia turut menyampaikan orasinya dalam aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Menurut bintang Emon, alasan dirinya bersama warga lain datang ke gedung DPR MPR RI adalah untuk melawan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Ia menilai pembahasan yang telah dibuat DPR tidak masuk akal. Banyak akrobat-akrobat politik menghasilkan keputusan yang nggak masuk akal, teman-teman. Kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus melawan, kata Emon. Dalam aksi ini sejumlah tokoh disebut akan hadir untuk menyampaikan orasi. Di antaranya Guru Besar Filsafat STF Driyangkara Romo Frans Magnisuseno, pendiri SMRC Saiful Mujani, dan Guru Besar FISIP UI Valina Singka Subekti. Selain itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, pakar tata negara Bivitri Susanti, analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun, kemudian juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti, dan beberapa tokoh lainnya yang juga akan turut serta. Setelah aksi di MK, massa akan melanjutkan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya dilaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/PUU-22/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik dari hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK menetapkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik harus disamakan dengan ambang batas calon independen sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi,
mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang memungkinkan partai non-parlemen mengajukan calon kepala daerah. Ahmad Baidowi juga menyebut bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dimaksudkan untuk memastikan putusan MK tersebut terintegrasi dalam undang-undang. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pendaftaran Pilkada 2024 pada 27 sampai 29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut persoalan mengenai pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah selesai, mengingat rapat paripurna telah dibatalkan. Yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan Judicial Review MK yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong, ujar Dasko kepada Kompas, Kamis 22 Agustus 2024. Menurut Dasko, mustahil DPR menggelar rapat paripurna pada Selasa 27 Agustus 2024, pekan depan, atau pada hari H pendaftaran Pilkada. Pasalnya DPR hanya bisa menggelar rapat paripurna pada hari Selasa dan Kamis saja. Ia juga memastikan tidak akan ada rapat paripurna malam ini. Nggak ada, gue jamin, imbuhnya.